orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin nggak jago sekalipun, nggak bisa nampil di depan kamera sekalipun, itu juga ada potensinya loh. Dan memang faktanya ada kan, yang jualan tisu cuma dijembrengin, digoyang-goyang gitu doang. Cuma dikasih teks kan bisa sampai 400 juta omset sehari kan ada faktanya. Ini tuh peluang gitu. Gue pengen share ke orang-orang yang mungkin sampai saat ini pun nggak bisa dipungkiri masih banyak yang memandang remeh afiliator. Kita kasih solusi. Ini dia afiliator yang ditunggu-tunggu juga bro. Hendra Setio, gila. 300 juta lo sebulan lo dapet ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin puncaknya di bulan Agustus sih. Ada beberapa produk yang malah sebenarnya bukan di niche gue ya. Nah, itu kayak tisu sama rak kamar mandi itu naik di bulan Agustus kemarin. Gile. Jadi ya bisa segitu gitu. Gila, gue ngundang Hendra kemarin harusnya dia ikutan juga nih. Iya. Kalau lu pernah lihat episode gue tuh tentang semua ruangan gue ini, baik itu di studio, di ruang tengah, di ruang gue, semuanya dipenuhi sama lautan afiliator. Iya. Lu kemana nih kemarin? Kemarin ada acara itu kan. Kemarin ada acara anak, jadi gue nggak bisa datang tuh gitu. Yoi, pengen datang banget sih, cuman emang acaranya bentrok nih gitu. Makanya kita ngobrol lebih private dulu di sini, biar teman-teman udah kebayang nih. Betul. Nanti lu bisa cerita ya, detailnya lu dulunya siapa, terus akhirnya sekarang punya penghasilan 300 juta, ya paling kecil berapa dulunya sebelum lu ngerti dunia affiliate? Gue udah ada di YouTube dulu sih gitu sebenarnya. Oke. Tapi perjalanan gue kan udah 2 tahun ya. Gue nggak langsung pertama itu di affiliate. Orang mungkin lebih kenal gue sebagai di YouTube gitu. Di YouTube pun juga lu udah jualan tanpa jualan produk lu sendiri? Di YouTube belum. Bener-bener gue affiliate ini di TikTok belajarnya. Oh jadi lo tahu tentang sekarang enak banget ya hidup ya. Betul, sekarang enak banget. betul. Tinggal jualin produk orang aja tanpa lo harus packing. Betul. Karena gue compare sama konten di YouTube. Oke. Nanti kita bahas ya bro. Oke. Coba lihat ya, ini video lu menarik juga nih yang ini nih. Ya, tutorial cara narik saldo di TikTok. Tapi gue menggiurkan ngeliatin angkanya. Jadi gue ini sebenarnya tujuannya adalah buat ngasih tahu orang, ini TikTok itu kayak kita itu mau narik gajian setiap hari itu bisa. Karena gue berangkat dari YouTube yang harus nunggu tanggal 22 buat cair. Ya kan? Nah ini TikTok kita mau tarik kapanpun selama saldo dari komisi penjualan kita itu masuk, itu kita bisa tarik di hari itu. Makanya kan banyak juga orang-orang yang konten, wah mau beli bakso nih, gak ada duitnya, tarik dulu dari TikTok. Nah itu sebenarnya gue pengen nunjukin itu loh. Iya sih, langsung cair ya masalahnya ya. Karena audiens gue, market gue itu kan sebenarnya di YouTube. Nah gue pengen ngasih tahu nih buat orang-orang yang udah berusaha di YouTube dan benar-benar pengen buat cari cuan tambahan, penghasilan tambahan gitu kan. Apalagi yang belum punya kerjaan. Gue pengen banget itu orang-orang yang mungkin masih gagal, masih berjuang di YouTube. Ya ini loh ada kayak semacam platform baru yang mana mungkin image-nya agak jelek gitu ya, joget-joget segala macam. Ternyata ada cuannya loh di sini gitu. Dan bikin effortnya itu nggak sesusah di YouTube. Ya kan? Di sini kita bikin video berapa sih? Paling 1 menit 2 menit. Produk juga di rumah kita tuh banyak gitu kan, kayak minyak telon My Baby, kayak apalah itulah, banyak berbagai macam barang-barang yang ada di rumah kita, kayak sendok pun juga orang bisa bikin dan bisa cuan. Gitu. Jadi karena audiens gue YouTube, jadi gue berusaha untuk mengarahkan audiens gue ini gue pengen ngasih tahu kalau lo belum bisa dapet cuan dari YouTube, coba ini siapa tahu ada rezeki gitu. Oke. Makanya lo dapetin tembus 10 hari 84 juta ya? Iya, itu karena gue nggak narik selama 10 hari gitu kan. Sebenarnya kan bisa ditarik setiap hari. Bisa lebih hemat kalau sebenarnya kita nariknya itu sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali, karena kan ada fee admin. Oh iya, berasa nantinya. Berasa, karena kan kita mau narik 100 juta pun sama narik sekitar 80, narik 40 itu hampir sama fee adminnya 70 ribuan. Atau kita narik 6 juta misal setiap hari, komisi rata-rata yang masuk di akun gue itu sekitar 7-8 ya. Kadang 10 juga. Mungkin yang pendingan kemarin-kemarin itu kenanya juga 70-80 gitu. Kenapa nggak kita sekalian tarik aja seminggu sekali gitu. Oh, daripada kena biaya admin tuh berkali-kali ya. Betul. Dan juga mungkin biar buat pajak segala macam kan kita laporan juga lebih enak kan, kalau setiap hari kan pembukuannya ribet banget gitu kayaknya. Nah, gue pengen mulai ngerapiin itu ya udahlah, gue seminggu sekali atau sebulan sekali aja gitu. Ya kelihatan ya, 10 hari aja lu 80-an juta. Iya. Berarti kan kalau sebulan rata-rata 80 kali segitu. 4 320 juta. Betul. Sebulannya.
tanpa lu harus bikin produk sendiri. Betul. Tapi kan kekuatannya juga pasti lu ada satu ilmu tentang personal branding dong. Makanya lu jualan biasanya gadget, terus tiba-tiba jualan rak, tiba-tiba jualan apa? Tisu. Rak, tisu, cover jok yang tanpa harus punya motor, cuman gue jembrengin di kamera. Gile. Iya kan karena orang beli ya karena lihat sosok lu nya kan. Bisa jadi iya. Karena pertama mungkin mereka ngelihat ya, mungkin followers sudah gede. Oke. Jadi mungkin perlu kan orang kalau udah punya personal branding kan akan timbul rasa trust kan buat calon pembeli. Bentar, sorry bro, gue potong. Followers gede gimana kan di TikTok itu kan begitu posting kan belum kelihatan followersnya berapa? Iya, biasanya kadang ada orang yang ngecek dulu tuh. Oh, visit dulu ke profile lo di pojok kiri atas. Ada tipe orang yang kayak gitu dulu. Tuh. Ada tipe orang yang langsung beli. Cuman memang itu sebagian kecil aja, rata-rata langsung beli. Oke. Gitu ya. Jadi buat gue yang udah jalanin YouTube selama 2 tahunan, ini udah jauh lebih mudah sih buat. Karena kita itu bisa kayak tadi loh barang-barang yang ada di rumah, kayak misalnya barang yang sehari-hari kita pakai gitu, kayak contoh kita power bank aja. Kita punya power bank nih dan kebetulan ada di TikTok. Kita mau di kantor jam istirahat pun mau ngerekam sedikit kan bisa. Tapi kan ilmunya gimana? Lu mau ngerekam tetap aja afiliator. Nah, ini yang mau kita bahas di sini, Bro. Ya kan kayak lu gini nih. Lihatin ya teman-teman ya. Hendra tuh jago banget mengenai ide konten, kreatif, marketingnya. Jadi kan sama-sama mungkin Tumblr gitu ya, Bro. Tapi kan otak manusia ini kan terbatas. Ada yang IQ-nya 70, ada yang IQ-nya 80, ada yang IQ-nya 120, itu kan beda. Betul. Ngelihat Tumblr aja, kalau istilah Bang Komeng kan kenapa Bang Komeng itu cepet banget ngelawakannya kan katanya setiap hari 15 menit aja Tumblr diajak ngobrol, bro. Ya kan? Disikat dari sini, dari sini kan jadi kaya akan ide. Nah, kreatif itu kan memang nggak semua orang punya. Betul. Ada aja yang tiba-tiba Tumblr cuma kayak, ayo guys, bagus nih guys. Yuk dibeli yuk. Tapi kan kayak lu kan lu mau ngasih tau produk aja lu bisa cerita tentang nih produk ada loh trending 2 di Shopee misalnya, di TikTok. Betul. Itu kan orang mungkin gak kepikiran. Iya ya. Meyakinkan calon customer itu kan dengan lu bilang tadi kan kalau nggak salah video sekelebet aja ya. Trending 2 di sini kan berarti kan produk bukan main-main nih. Betul. Itu kan nanti lu bisa kasih tahu juga ke mereka gimana cara belajarnya. Nanti ya tahan dulu ya bro ya. Gue tahu nih teman-teman kayaknya udah pada ngintip-ngintip. Kenapa? Karena penonton setia kasih solusi, setiap orang yang duduk di sini dia tahu kalau gue pasti akan bantuin dia dengan cara ya ngasih tahu untuk belajar sama orang tersebut yang menjadi narasumber. Makanya gue tahu pasti lu mau buru-buru langsung ngecek deskripsi di bawah. Jangan, tahan dulu, jangan buru-buru untuk pengen belajar sama Hendra. Sebenarnya gue siapin sih. Linknya udah ada di deskripsi. Kalau lu nonton ini dari TikTok atau mungkin dari IG, syarat-syarat untuk dapetin untuk belajar langsung sama Hendra untuk dapetin 10 hari 80-an juta itu sebenarnya juga udah ada formatnya di caption. Tapi alangkah baik lu dengerin dulu bentar. Jangan buru-buru check out teman-teman untuk belajar sama dia ya. Sabar ya. Bro, mungkin lu cerita dari awalnya sampai akhirnya lu bisa punya ide konten yang akhirnya lu bagikan dengan luar biasa di lu punya workshop, lu punya kelas ya. Cara menampilkan ide-ide yang secara maksimal, mulainya dari mana, menjadi afiliator gitu kan. Apakah di shotnya dari sini, apakah diomongin depan kamera kelihatan muka lo dulu, atau mungkin jangan-jangan storytelling dulu, atau mungkin apalah nanti sambil berjalan bro ya. Sebenarnya lu dulunya gimana sih, katanya dari YouTube ya? Gue dari YouTube. Jadi ini dari awal banget ya. Ya singkat-singkat lah. Maksudnya gue masuk ke YouTube itu tujuannya apa juga kan, sebenarnya pasti ujung-ujungnya kan cari cuan kan. Iyalah. Dan akhirnya gue bikin sebuah konten yang tanpa gue sadari itu membangun personal branding. Yaitu konten yang ibarat kata kayak ngasih value orang lain, kita sharing-sharing. Contoh misalnya yaitu tadi buat cari cuan di online itu kayak gimana. Makanya kan gue terjun ke TikTok. Kalau gue cuman ngomong-ngomong doang di konten, TikTok ada bisa kayak gini, bisa kayak gini. Berarti kan gue cuman ngomong doang dong. Salah satu yang gue syukuri banget nih, alhamdulillah banget itu adalah ya karena gue ngulik juga. Dan ternyata yang gue ulik, alhamdulillah sukses. Ya bisa dibilang menghasilkan lah. Sehingga apa yang gue ulik yang untuk bahan channel YouTube gue ini malah jadi menghasilkan kayak gini. Ulik apa sih maksudnya? Ya di TikTok ada apa sih cara buat monetize-nya? Ya kan di TikTok kan banyak nih. Ada yang live streaming kayak yang nyanyi-nyanyi, ngandelin gift, koin gitu-gitu kan. Ada juga yang affiliate. Ada juga TikTok series yang waktu itu dulu, sekarang kayaknya masih ada cuman nggak bisa diupdate lagi. Nah itu kan semacam kayak konten konten premium ya, yang hanya orang yang beli yang bisa lihat, yang bisa nonton gitu. Nah akhirnya gue udah coba tuh semuanya. Series gue punya. Pernah coba live streaming juga,
pernah buat dapetin cuan dari TikTok gitu kan. Karena kan gue bikin konten juga di YouTube itu. Tapi ternyata gue cocok nih di affiliate. Karena menurut gue paling simple dan nggak mengganggu waktu gue buat nge-YouTube. Karena gue itu selalu berusaha untuk cari cara gimana caranya untuk bisa dapat kerja sampingan dan itu bisa gue share ke orang-orang. Nah dari situ kan gue harus nyoba. Ya kan? Karena dari nyoba-nyoba itu akhirnya gue punya 11 channel YouTube. Ya karena jalan kan. Nah akhirnya TikTok sayang banget nih kalau dilewatin gitu. Dan kalau misalnya TikTok yang gue share ini kayak cara-caranya ini benar-benar bisa impact ke orang gitu ya. Orang jadi tadinya yang dia nggak punya penghasilan tambahan dia jadi punya gitu ya. Banyak loh orang-orang di luar sana itu yang sebenarnya jago ngonten tapi dia nggak kepikiran gimana cari cuannya di TikTok. Mikirnya kan TikTok cuman sekedar FYP, konten mungkin yang joget-joget, yang cuman sosial media biasa gitu. Padahal di dalamnya orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin nggak jago sekalipun, nggak bisa nampil di depan kamera sekalipun, itu juga ada potensinya loh. Dan memang faktanya ada kan, yang jualan tisu cuman dijembrengin, digoyang-goyang gitu doang. Cuman dikasih teks kan bisa sampai 400 juta omset sehari kan ada faktanya. Gitu loh. Jadi ini tuh peluang gitu. Gue pengen share ke orang-orang yang mungkin sampai saat ini pun nggak bisa dipungkiri masih banyak yang memandang remeh afiliator. Iya. Kita kan juga nggak bisa apalagi image afiliator ini kan kemarin sempat jelek tuh. Ya, karena kasus-kasus yang trading waktu itu loh. Penipuan judi misalnya. Ya model-model kayak gitu ternyata itu afiliatornya kan. Tahu gue. Nah itu kan nama afiliator ini kan mulai jelek karena itu kan sebenarnya. Afiliator kan dari zaman dulu banget tuh. Dulu makelar bro. Iya makelar. Mengafiliasikan. Betul. Affiliate kan. Jadi kayak ngebantu mempromosikan. Ada penjualan kita dapat komisi. Simpelnya kan kayak gitu. Iya. Dan kita kan nggak harus ada agreement yang gimana-gimana gitu. Nggak harus bikin kontennya tuh yang kayak gimana-gimana ngikutin seller kan enggak. Sesuai kreativitas kita dan juga tentunya ya kalau pengen terjadi penjualan ya kita harus ngikutin dong ilmunya kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana kayak gitu. Oke. Kalau zaman dulu mungkin masih gampang ya kita bikin video, rekam-rekam, naik FYP. Sekarang kan udah mulai banyak, udah mulai orang-orang yang kreatif itu udah mulai masuk kayak gitu. Karena gue tahu juga maksudnya gue ini juga termasuk orang-orang yang nggak kreatif. Oke. Karena gue merasa gue bisa saat ini ya karena gue belajar gitu. Karena gue praktek dan nemu polanya. Kan gue juga pas masuk TikTok nggak langsung gede. Meskipun di channel YouTube gue waktu itu gue masuk kayaknya udah 500.000 subscriber deh. Tetap sepi loh. Waktu awal-awal gue sepi loh. Karena gue belum tahu polanya kan. Namanya juga belajar kan. Jadi gue nyoba-nyoba trial error segala macam gitu. Akhirnya nemu pola dan nemu suatu kesimpulan di mana produk itu sangat menentukan sih. Produk yang menentukan tuh maksudnya memang riset mulai dari segi keunggulannya atau fitur-fitur produk dan kita cara memandang produk itu dari sisi mana itu menentukan juga. Gile. Itu ada ilmunya semua ya? Iya, jadi gue baru menyadari juga setelah jalan di bulan berapa ya? Setelah TikTok buka lagi lah. Setelah TikTok buka lagi, sebelumnya gue barbar aja tuh mainnya. Jadi waktu Juli 2023 gue pertama kali terjun, inget banget abis Idul Adha, gue penasaran, gue belilah. Itu pun juga gue beli cuman beberapa sampel gitu, 4 atau 3 gitu lupa. Nah itu udah gue kontenin terus. Tapi kan itu gue masih barbar aja tuh. Ciri khas konten-konten brutal lah istilahnya teman-teman. Cuman zaman saat itu kan ya kita brutal ngasal. Ya gue brutal ngasal. Cuman gue duduk display produk, gue cuman nyerocos aja tanpa gue mikirin sudut pandang audiens ini ke produk itu apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi ada beberapa cara riset juga kayak gitu. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal gitu. Dari riset itu kita kadang bisa banyak dapat sudut pandang mengenai produk itu. Kita boleh teknis nggak bro? Boleh. Ya, biar teman-teman tahu ya. Maksudnya nanti juga sebenarnya lu bisa bocorin ya di pelatihan lu gitu kan cara menjadi afiliator buat teman-teman semua yang memang sedihnya adalah mereka coba peruntungannya di affiliate gitu ya.
gue baca, ketemu, ngeliat itu konten-konten di TikTok yang sampai akhirnya ada gimmick potong pita lah. Handphone, tahu. Handphonenya, terus tiba-tiba dikasih pita di atasnya, terus tiba-tiba di videoin, Bismillah mencoba peruntungan di dunia affiliate, benar. Tas gitu. Gue nonton videonya, view-nya kecil-kecil banget bro. Mereka asal ngegas masalahnya. Makanya butuh belajar sama orang-orang. Ya kayak kemarin kan gue ngundang Adli, Kamseng, Neo, siapa lagi? Banyak. Om Jos ada, terus Om Sup ada juga, terus dosen affiliate Michael, Koharu TV. Koharu iya kan. Nah, mereka kan bisa jadi kayak sekarang kan karena memang ilmunya. Gue pengen ngobrol secara berdua 4 mata sama lo ini adalah teknis. Jadi kan teman-teman langsung praktis nih. Sebenarnya apa sih, gimana sih cara menjadi affiliate gitu ya? Sebelum nanti lo belajar private, monggo lah, gue siapin di bawah sebenarnya linknya gitu ya, di deskripsi di bawah atau mungkin infonya ada di caption. Tapi tipis-tipis biar teman-teman tahu apa sih sebenarnya yang harus dipelajarin dan ikutan kelas lo nantinya. Gini bro, teknik dari awal sebenarnya gimana sih? Teknik dari awal sebenarnya kan ya kita pasti tahu dulu kan. Maksudnya kita itu butuh produk sampel. Ya itu terlepas kita harus beli atau di rumah memang sudah ada. Tapi untuk yang pemula yang nggak punya modal itu tetap bisa make kan. Tetap bisa mulai dengan produk yang ada di rumah kita. Itu poin pertama dulu. Karena teman-teman pemula ini kalau misalnya di YouTube gua kan sering bahas nih. Itu gua saring komentar-komentar dan lain sebagainya. Itu kebanyakan problemnya adalah di produk. Mereka tuh berat untuk modal duluan. Betul. Kalau minta sampel, mereka belum kuat personal brandingnya ya. Betul, iya. Pada nggak punya basic untuk ngonten dulu, personal branding belum ada, kontennya juga masih asal-asalan gitu kan. Masih banyak yang re-upload juga video-video yang lain gitu loh. Gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dulu nih di awal. Bahkan kalau dari sisi gua sendiri, kalau misalnya sharing ke teman-teman gitu ya, kayak di pembelajaran yang gue bikin itu, gue kasih tahu dulu, runut dulu nih, pentingnya niche itu apa. Terus cara riset niche pun gue juga kasih gitu loh. Karena kita nggak cuman bisa sekedar mandang orang, si Hendra dia konten elektronik kayaknya enak nih, gurih nih, dia bikin lah. Tapi di tengah jalan putus. Enggak bro, enggak gitu. Tahu gue enggak gitu. Jadi harus benar-benar di situ gue kasih tuh tips-tipsnya dan gue kasih beberapa pertanyaan, suruh jawab diri sendiri ini ke mereka. Coba aja buka dulu dong di sini. Apa tips and triknya? Contoh kayak gini nih, simpelnya ya. Kita suka nggak dengan niche atau kategori produk-produk itu? Kan kategori itu ada banyak nih di TikTok. Ada yang fashion, ada yang beauty, atau skincare gitu-gitu ya. Ada moms and baby, ada juga elektronik, ada juga yang kayak home living, lifestyle dan gitu-gitulah. Kalau dia memaksakan karena ngelihat konten kreator kayak misalnya Hendra Setio elektronik, dia ikut-ikutan elektronik. Ternyata dia ada kendala nih. Wah, elektronik saya cuma ini aja nih. Mau beli harganya minimal 100.000 nih. Itu kan, itu yang pertama. Jadi gue ngasih pertanyaan tuh ke mereka. Ini lu suka dan affordable nggak buat lo gitu ke depannya? Harus di listing dulu. Kira-kira ke depannya kalau mau bikin 30 konten ke depan, lu akan ngerasa kesulitan nggak menemukan apa aja rencana planning yang mau lu bikin? Kalau sulit? Kalau sulit kan ada opsi lain untuk kategori yang lain. Jadi berangkat dari apa yang lu suka? Berangkat dari apa yang lu suka dan lu mampu nggak buat menyediakan sampelnya. Itu yang kedua. Karena kan kita mulai dari nol, belum punya personal branding, terus kemudian belum bisa minta sampel juga kan. Sampel tuh maksudnya adalah misalnya ada brand kopi, ada brand kopi ini nih misalnya. Kita bisa ajuin request kan, di TikTok itu ada. Jadi mulai dari seller, afiliator, ada penengahnya TikTok yang ngasih fasilitas itu semua. Maksudnya DM gitu? Enggak, langsung ada fitur request buat ngajuin sampel. Jadi fitur untuk kalau lo mau jadi affiliate atau afiliator, jualin handphone misalnya, betul. Casing handphone nih. Si casingnya ini lu bisa ngajuin dulu ke si tokonya, request, dan si seller pasti ngelihat dulu nih, lu layak nggak untuk ngejualin produk ini. Betul. Nah, itu seller juga nggak perlu khawatir, karena TikTok tahu dan ada batas waktu kreator buat menyelesaikan atau bikin video untuk diupload. Artinya seller juga kalaupun menyetujui dan ngasih ke afiliator, seller nggak perlu takut yang gimana-gimana gitu loh. Wah, nanti kalau produk gue nggak dibikin video gimana nih? Karena TikTok udah ngasih batas waktu, dan kalau kreator ini dalam tanda kutip nakal gitu ya, nggak bikin videonya,
ya pasti akan di blacklist dong sama TikTok. Gitu. Okay. Dan enaknya lagi buat teman-teman pemula itu kan kita dikasih batas 5 pengajuan sampel secara berbarengan gitu ya. Toko A ngajuin produk A gitu ya. Okay. B dan itu semua bisa kita ajukan. Dan gak usah baper kalau ditolak. Oke. Iya kan. Kadang kan orang-orang teman-teman kalau yang saya tangkap ya karena sering banget bikin konten edukasi gini-gini juga. Wah, nggak mau lagi lah ajuin free sample gitu. Ditolak gitu. Lah, gua aja yang follower sekian, GMV juga udah lumayan berapa lah ya. Berapa sih GMV lu berapa? GMV sebulan aja. Berarti kalau kemarin 300 juta berarti 3M ya kalau Agustus ya. Oh, 10% ya? Iya, gue rata-rata elektronik kan gue selalu ngincer yang 10% sih. 10%. Itu yang dibuka si affiliate-nya itu persentasenya itu adalah dari si seller ya? Si seller di per produk. Di per produk rata-rata dia punya atau dapat fee 10%. Betul. Kalau misalnya 5% gue biasanya nggak mau. Karena lu juga udah kuat lah ya secara personal brand. Iya, kalau dulu gue terima semua. Mau itu 1% gue terima. Boleh pengajuan manual nggak kayak betul si seller udah nge-settingnya 5%, tapi lu bilang, sorry kalau gue biasanya 10% nih. Iya, bisa. Itu DM? Bisa. Ya itu tadi, balik-balik lagi. Request? Di request ada fiturnya? Oh, sorry, di request nggak ada, dari by chat sih biasanya. Kalau untuk negosiasi komisi ya. Misal, lanjut ya. Komisi kita maksudnya pengen beda dari yang lain, pengen naik karena kita udah berhasil ngejual lebih tinggi, itu bisa. Tapi dari seller. Tapi kita chatnya manual kalau kayak gitu. Negosiasi kayak gitu chatnya manual gitu. Oke, berarti GMV lo atau total penjualan si sellernya karena lo menjadi affiliate-nya, ya ikhtiar gara-gara lo juga ikut andil di situ, betul, berarti 3 miliar sebulan. Iya, untuk di bulan Agustus kemarin. Gokil. Bulan Agustus 3 miliar sebulan, men. TikTok itu kayak gitu. Maksudnya gini. Mungkin di awal-awal buat teman-teman yang udah berjuang, mungkin yang masih belum ngerti caranya gitu ya, jangan khawatir. Kalaupun kalian udah ngerti caranya dan kalian praktek gitu ya, itu bisa kok. Maksudnya mengejar ketertinggalan sebelum-sebelumnya gitu loh. Meskipun dia udah tua, gaptek itu bisa ya? Bisa. Ada kemarin contohnya juga yang kemarin mungkin nggak ikutan juga ya. Pak D itu jas hujan. Oh tahu, itu viral tuh. Iya, sering banget masuk FYP kita. Kamu masih pakai ini? Wah itu ganti gitu kan gaya-gaya hooknya iya, gitu betul, kan? Betul, yang itu betul. Hooknya cakep juga tuh. Itu kan ya kalau misalnya pakai kamera, ditanya pakai kamera apa ya, bukan, ya mohon maaf maksudnya bukan iPhone, HP ya? Yang flagship yang gimana gitu loh. Asal rekam aja tuh tinggal kamera depan. Yang penting kan ya dia dapat menyasar itu tadi loh. Problem orang-orang. Ilmu hooknya itu ilmu 5 detik pertamanya. Betul. Gaya marketing narasinya itu bisa mempengaruhi orang jadi beli. Betul. Makanya lu harus belajar sama dia tuh. Yang udah gue siapin di bawah tuh ya. Ilmunya tuh kayak begitu tuh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah tahu akun gua gitu ya, mereka pasti ngelihat kok hook gue tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang heboh, yang loncat-loncat atau yang apa berdiri. Tapi kok penjualannya gede. Ya gue lebih suka dengan menyusun kata-kata aja. Oke. Simple. Karena gue tahu nggak semua orang itu bisa kayak Kamseng, bisa kayak Bang Neo yang ekspresif marah-marah, ekspresif lucu-lucu. Karena kan setiap orang pasti ada dong yang pemalu, yang bener-bener karena nggak pede, gitu kan. Dia masih pemalu dan nggak mau, dan mungkin berat untuk memulai karena mikirnya wah hook itu harus kayak gitu, kayaknya gue nggak berhasil deh. Nah makanya gue pun membuktikan hook gue lu biasa aja, cuman main kata-kata, cuman duduk doang di kursi kayak gini gitu kan. Cuman gue selalu ngincar kira-kira sudut pandang orang-orang itu gimana sih. Yang penting ya itu tadi, paling gampang buat pemula itu gue selalu sharing, coba deh cari problemnya dulu. Berarti awalnya problemnya itu paling gayanya gampang. Seorang Hendra nih problem dulu ya. Oke. Problem paling simple. Contoh aja. Yang pernah lu pakai di video-video lu tuh yang dan berhasil. Ini apa? Gue pakai dan gue pernah mengalami problem kesusahannya itu dulu. Coba bisa contohin ya. Yang sales paling gede di sini berarti. Ada auto fast tracking. Maksudnya? Alat konten Mixio buat order HP tapi bisa mengikuti pergerakan kita. Oh iya tahu gue. Nah, gue sampai bikin ada kali 100 video dengan sudut pandang yang agak berbeda tapi hampir sama. Gimana maksudnya? Maksudnya gini. Coba contoh. Kayak misalnya problem utamanya apa sih auto fast tracking itu? Ya biar dia bisa ngikutin kita kan. Iya. Nah, kenapa kok kita butuh dia bisa ngikutin kita? Nah, berarti kan otomatis ya mungkin nggak punya temen buat ngerekamin. Wah, gila. Nah, mungkin kita malu karena gue ngerasain juga nih minta tolong rekamin gue lagi ngonten. Gue malu. Ya malu lah. Sejauh ini gue malu. Orang mau mulai gitu. Iya. Ya malu lah. Sejauh ini gue malu. Nah, dengan adanya itu berarti kan itu masalah dong.
Masalah ini buat gua, ini masalah buat gua, tapi gue lihat orang lain juga bermasalah. Dan apa ya, kalau kita merasa ini benar-benar meresapi problem ini, kita ngonten kan dari hati juga kan. Karena kita tuh ngerasain, kita relate banget gitu loh. Nah itu dari April sampai sekarang itu penjualan tetap masih lumayan loh, kencang dari konten itu. Dan gue akhirnya duplikasi ke konten-konten yang lain. Itu yang pertama ya, tadi karena kita malu buat di videoin, rekamin orang. Kedua nggak punya rekan buat buat ngevideoin. Nah yang ketiga gue ambil lagi tuh angle lagi liburan. Terus daripada ribut sama istri suruh ngerekamin gitu kan. Mending pakai ginian aja biar nggak usah minta tolong istri buat ngerekamin, kita pakai sendiri. Oh, ngerepotin orang. Betul. Yang pertama malu, yang kedua memang lu nggak ada tenaganya, betul. Yang ketiga lu ngerepotin orang. Iya, betul. Gokil. Jadi dari sebenarnya makanya kalau misalnya teman-teman bingung, wah bikin konten sebanyak itu setiap hari, idenya dari mana? Nah, dari satu masalah aja kan kita bisa breakdown sebenarnya. Gitu. Makanya gue bikin beberapa kayak formula konten. Mungkin nggak bisa dibilang skrip juga ya, karena cuman gue pengen memilah aja untuk awalannya aja gimana. Bisa dibilang hook juga sih. Gitu. Jadi gue kasih gambaran loh, layoutnya, template-nya tuh kayak gini. Jadi tinggal implementasiin aja, masukin aja kayak semacam rumus, kita tinggal masukin aja gitu. Gile, udah ada template-nya di pelatihan lo ya? Iya, karena gue ngerasa masalah gue dulu. Nah ya gue bikin kayak gitu, karena kan gue juga bukan orang yang bikin bikin materi, tapi gue nggak praktek di dalamnya kan. Gue sampai sekarang pun masih aktif di situ gitu. Jadi segala problem yang gue alami, yang dulu membuat gue susah, terus akhirnya gue nemu pola yang pas, nah gue bikin lah di situ gitu. Guys, lihat deh ya, kalau di gue mungkin kan memang sering mengedukasi seputar ke seller lah ya. Bagaimana cara bangun brand, apa segala macamnya agar dipilih sama afiliator misalnya, atau mungkin lo jalan sendiri dan lain sebagainya. Sadar nggak Hendra itu, kalau lu pernah ngikutin konten-konten gue juga, nih gue pribadi di TikTok apa segala macamnya, ada satu dalil yang selalu atau mungkin sering yang gue pakai adalah dari Profesor Philip Kotler mengenai marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya. Hendra itu pakai marketing 2.0, marketing yang selalu melibati kebutuhan dari konsumen. Ya, ditambah lagi problem statement di situ kan, ngangkat masalah dari sudut pandang konsumen. Jangan langsung tiba-tiba bilangnya apa tadi lu bilang tadi kayak auto fast tracking, ini kan. Ini alatnya bagus banget loh. Ini bikin konten kamu jadi begini itu gitu. Itu gue dulu. Ya kan? Awal-awal nggak jalan kontennya. Nggak jalan kan? Itu karena apa? Karena fokus pada produknya. Makanya gue bilang kalau di materi gue adalah marketing 1.0. Fokus pada produk, konsumen lagi nge-swiping, calon konsumen lagi jalan-jalan dan bereksplor lah di TikTok, ketemu begitu. Lah, orang gue lagi nggak butuh begituan. Orang gue lagi handphone yang nggak pakai begituan, gue santai aja kok gitu. Gue bikin konten aja karena dia lagi nggak kenal kebutuhannya kan. Betul. Tapi ketika langsung menyasar kepada marketing 2.0 itu tentang manfaat yang didapat buat konsumen, nggak lagi bahas tentang produknya, tajem bro. Manusia langsung terpsikologis gitu loh. Iya ya, daripada gue ngerepotin orang. Iya, orang akan lupa dengan detail dan spesifikasi dari produk itu. Kalau di depan kita udah ngasih, ini menyelesaikan masalah mereka loh. Iya. Mau misalnya kayak TWS atau mau itu dia Bluetooth pakai apa, pakai bahan apa gitu kan. Kadang orang udah lupa tuh. Iya betul. Gitu. Jadi makanya di depan itu ya emang kuncinya tetap itu penting. Iya, dan soalnya kondisinya tuh maaf ya, calon konsumen ini sebenarnya nggak mau tahu fiturnya kayak gimana pun. Betul. Dia pengen masalah dia terselesaikan. Iya, intinya kan itu. Gue pengen dapat manfaat karena gue udah ngeluarin duit nantinya. Iya. Ya, terus apa? Lo bisa menyelesaikan apa gitu. Makanya ketika 5 detik pertama lo tiba-tiba ini bagus loh, ini keren loh, ini terbuat dari bahan ini loh. Mereka nonton bisa jadi dari level yang lo ngomongin apaan sih gitu. Terus yang kedua alat apaan sih? Terus yang ketiga masalah gue tuh banyak gitu loh. Iya, langsung di skip. Kecuali ya memang kita artis dan punya personal branding ya. Itu mungkin akan diikutin ini orang balas apa di iya, tapi pertanyaan gue lebih banyak artisnya apa lebih banyak rakyatnya? Iya, itu dia makanya. Ya kita memposisikan dirinya adalah ya udah gitu. Jangan berharap kalau jadi artis dulu karena yang penting lu punya duit dulu nih. Iya, benar-benar. Gitu afiliator lu ngeklaim diri lo bisa mengafiliatkan apa segala macamnya tapi nyatanya juga susah gitu loh kalau nggak pakai ilmu. Nah, ilmunya bisa lo dapat di deskripsi di bawah, gue udah siapin tuh. Gitu. Boleh di-spill nggak, Bro? Sebentar aja. Apa sih yang sebenarnya kok bisa-bisanya lu ngasih dengan cuma-cuma dalam tanda kutip ya ke mereka sehingga mereka juga bisa belajar. Dan lu apa? Gue mau tahu
Kan tadi kan kita ngomonginnya manfaat di depan nih. Nah sekarang gue pengen tahu manfaat apa yang didapat sama mereka sehingga mereka juga bisa kolaborasi bareng sama lo dari segi pelatihan gitu loh bro. Jadi sebenarnya kan gue juga sama kayak teman-teman yang lain kan berangkat dari storybook. Tapi storybook itu kan sebenarnya lebih kayak ke riset gue, harian gue, aktivitas gue. Kalau gue ada problem, permasalahannya bagaimana gitu. Apapun yang gue lakukan itu di storybook. Namanya juga storybook kan. Ya, kayak misalnya cerita kita gitu. Tapi dari situ tuh gue menemukan banyak problem juga nih. Balik lagi ke problem kan. Dari teman-teman yang udah join di storybook, ternyata banyak juga loh orang-orang yang dari nol dan lebih gampang belajar by video. Makanya muncullah ini. Gue bikin yang versi videonya. Gile. Gitu. Oh ini dia nih. TikTok Affiliate Mastery. Jadi kayak sebenarnya kayak di YouTube gue pun juga sebenarnya gue udah bagi. Cuman susahnya kan orang sebenarnya ilmu kan banyak ya gratis ya sekarang zaman sekarang. Orang gue juga bisa share di Facebook gratisan juga gitu. Secara gratis. Cuman permasalahannya adalah nggak bisa runut. Mulainya dari mana? Ini problem lagi nih, orang-orang pada bingung, mulainya dari mana nontonnya gitu. Nah sedangkan kita pun juga agak susah kalau misalnya mau benar-benar runut gitu loh. Agak berat gitu. Iya benar. Jadi kita mau bikin runut kayak di YouTube itu pun benar-benar susah. Nggak mungkin kita bahas materi itu aja. Kalau bahasa gue blueprint ya. Iya. Jadi blueprint lu tuh, blueprint ini kan kayak Google Map, peta. Betul. Blueprint itu adalah petanya para pengusaha kalau biar gampangnya begitu. Lalu kalau mau nyampe Monas, lu mau tujuannya ke Monas, emang tiba-tiba langsung ke Monas gitu? Pasti kan Google Map lu kan nganterin dari tempat lu berada kan? Oh lewat sini, kanan apa kiri ya? Oh kiri kena macet. Google Map apa kan nge-suggest kanan aja. Kanan itu kan. Jadi blueprint tuh memang harus runut. Oh pantesan mereka tuh kalau dibilang alah penjual ludah loh, semua bisa didapetin di Google. Iya didapetin di Google, lu mau ngetiknya apa? Dari ngetik aja lu bingung. Mau nyari apa dulu nih? Ya misal sesimpel orang semuanya ada di Google, tapi dia nyarinya kayak gimana gitu kan. Oh makanya lu runut di sini. Nah di sini lebih runut. Buka dong. Ini sih harus login dulu sih untuk buka. Jadi kayak berupa video aja, kayak pembelajaran aja. Sebentar bro, ini kan ada urutan nih pembelajaran ya. Ini gue bocorin sebenarnya teman-teman ya. Ini kalau ini kan gue bocorin. Ini gue buka masuk ke dalamnya nih. Karena gue pun juga kolaborasi sama Hendra, jadi gue bisa masuk ke dalam nih di dashboardnya. Ini yang akan lo dapatkan ketika lo belajar sama Hendra menjadi profesional TikTok affiliate lo ya. Lo lihat ya, bentar ya sebelum kita runut nanti apa yang didapat, daftar isinya. Lu lihat deh testimoninya ini berarti sebelah kanan deh. Iya. Tuh, jadi bintang 5 semua. Boh lagi. Nih Ika. Wow, semenjak menerapkan ilmu Bang Hendra, saya seorang ibu rumah tangga, 2 anak bisa dapat passive income dari TikTok affiliate. Terima kasih Bang, ilmunya daging. Masya Allah. Lu dapat dunia akhirat lu bro. Iya. Tuh, bintang 5, semoga ini awal yang berkah, semoga berhasil. Terima kasih Bang ilmunya Bang. Wow, oke, nice. Wah gila reviewnya. Bintang 1-nya 0, bintang 2-nya 0, bintang 3-nya 0, bintang 4-nya 0, semuanya 100%, 5 bintang bro. Gila. Coba kita lihat. Gua pernah ngomong ke penonton gue, ke mahasiswa gue, bahwa setiap gue live TikTok apa segala macam sempat begitu mereka nanya kan, Bang, gue pengen belajarnya gimana apa segala macam ya, selain memang dia belajar ke kelas gue gitu ya. Yaitu gue nggak pernah mau rekomendasiin orang yang nggak jelas. Jadi beruntunglah Anda kasih solusi approve yang para afiliator pada gue panggil semua termasuk Hendra sekarang, kalian memang sudah terkurasi saat ini. Jadi gue nggak bisa asal. Nah salah satu syaratnya dan caranya adalah untuk membuktikan kesekian kali ya meskipun udah duduk sekarang berarti kan kasih solusi approve gitu ya. Tapi maksud gue salah satunya sekarang gue harus clear dulu nih. Nggak bisa sembarangan ke mereka. Mereka dapatnya apa? Nah ini lu bisa jelasin bro. Kalau misalnya di sini itu memang jujur ini gue ulik ya, maksudnya gue ulik dan ini tuh akan terus berkembang, maksudnya akan terus gue update, gitu ya, karena gue masih ada di dalam dan gue juga praktisi di TikTok affiliate sendiri, bukan hanya ya gue bikin materi aja, habis gue nggak praktek sendiri gue bukan berangkat dari seorang mentor ya, tapi memang orang yang terjun di dalamnya dan gue tahu problem-problemnya di mana, nah ini gue bikin lah sesuai urut-urutan di mana ya gue pikirin maksudnya kira-kira orang yang enak belajarnya itu kayak gimana. Gue juga punya cukup data lengkap dari channel YouTube gue karena kan membahas hal seperti ini juga. Jadi problem-problem orang itu apa sih? Nah itu gue cover sebisa mungkin di sini. Gila, privilege orang praktisi dan learning itu begitu bro. Guys ya. Jadi kita tahu problemnya itu sebenarnya di mana sih gitu. Itu salah satu kelebihan apa ya yang gue punya karena kan gue juga
ada di beberapa platform gitu ya. Jadi permasalahan ada yang yang pengen gue tekanin di sini, yang sebenarnya ini tuh harus kalian tahu gitu buat orang-orang yang nonton, itu pasti gue sampein gitu. Coba validasi bro. Jangan harap lu bisa lolos dari validasi seorang Dery Kasih Solusi. Nggak bercanda ya. Gue lihat deh, ya kita ada di sama lah kita juga praktisi, jadi gue pasti agak ketat sekali mengkurasi ini. Yang pertama pengenalan TikTok affiliate. Oke. Gue setuju berangkat dari sini ya. Jenis akun TikTok, cara daftar TikTok affiliate. Oke, nice. Lanjut, pentingnya memilih niche. Nah, ini kalau di materi gue tuh brand positioning tuh harus jelas niche-nya. Mantap, gue pikir lu gak ngajarin itu. Cara riset niche yang cocok dengan kita, jadi audiensnya tepat. Kerucut tuh ya. Cara masukin produk di showcase. Oke, karena udah tahu kerucutnya, lu masukin sana. Ya, ini baru mulai kayak teknisnya. Yes. Karena di awal itu fundamental dan pondasi yang orang harus matang dulu. Oke. Daripada di tengah-tengah dia berubah niche-nya, karena nggak cocok. Nah, gue matengin di pentingnya memilih niche dan juga cara riset niche yang cocok dengan kita. Jadi dua itu sebenarnya pondasi untuk jangka panjang. Karena kita nggak bisa langsung personal branding langsung jadi minggu itu juga kan. Berat. Ya kan. Jadi nggak bisa jadi di minggu itu juga tuh. Gitu. Coba cara mengajukan sampel gratis, tips agar penjualan sampel gratis disetujui. Gila detail banget loh. Iya. Cara riset kata kunci. Ada 34 video kalau nggak salah. Gila. Cara nulis caption, sampai captionnya pun juga ada ilmu supaya si calon konsumen, audiens itu begitu ngelihat langsung potensi pengen ngebeli produk dari hasil yang lu jual. Lebih ke ini sih, secara SEO-nya sih, optimasi pencarian sih. Buat kedetek sama AI-nya. Kadang orang nggak begitu, kadang malas ya. Kalaupun itu ngasih impact 1% pun, gue akan lakuin biasanya. Gitu. Karena kan kita nulis caption butuh waktu berapa sih? Kebanyakan orang kan malas nih. Bahkan mereka malas buat ngeriset hashtag dan lain sebagainya. Nah itu ada di itu tuh cara nulis captionnya tuh, kan ada riset kata kunci tuh. Jadi setelah kita riset kata kunci dulu, kita implementasikan di captionnya. Gimana caranya kita biar bisa jadi kalimat yang padu dan nggak terkesan cuman spamming kata kunci gitu. Keren. Itu ada di situ, ada di nulis caption situ. Ngaruh ya. Abis dihajar video yang udah belajar, abis kita riset kata kuncinya, riset produk dan lain sebagainya. Kan di awal itu pasti udah ada riset produk dulu tuh di atasnya tuh. Ada materi riset produk dulu. Nah, oh ya runut. Cara riset menggunakan website. Strategi anti kehabisan ide yang penting nih. Ide, boleh lagi dong coba dong. Iya, strategi anti kehabisan ide nih. Gile. Ide-ide juga sampai lo saja sih, mereka pasti buntu ya. Karena kan ada konten brutal, lo harus posting sehari berkali-kali lo sebagai affiliate kan. Karena lo nggak tahu yang mana video lo yang FYP masalahnya. Nah itu kan ide kan, aduh video kelima udah capek banget ya, gimana? Iya betul. Belum naik lagi. Mending kalau ada yang naik dari 5 itu. Karena orang pasti mikir gini nih, selalu pas gua live streaming pasti nanya sih, gimana sih gua ini bagi waktu gua punya 11 channel YouTube, di TikTok pun gua masih brutal upload banyak video gitu loh. Nah, gue breakdown tuh strategi anti kehabisan ide. Itu kayak tadi contoh yang untuk auto fast tracking. Dari satu masalah gimana kita nge-breakdown jadi banyak lagi. Udah 3 aja tuh ya? Ya, dan itu sebenarnya bukan karena kita nggak kreatif ya. Mungkin kita belum tahu aja gitu loh. Kalau kita udah sering bikin kayak gini, ya secara nggak sadar otak kita akan tertrigger nggak sih buat ngambil angle kayak gini gitu. Jadi buat yang pemula di sini juga gue kasih juga tips-tips buat riset produk dan riset anti kehabisan ide ini dari kreator-kreator yang lain. Kita bisa tinggal ATM-in, ambil sudut pandang dari mereka, kita bisa bikin versi kita. Tapi kan karena kan kita kalau kita nggak ngerti dan nggak punya wawasan kan bingung ya, kita mau apain nih gitu. Ya jalan satu-satunya yang paling cepat adalah ya coba dapetin inspirasi dari kreator yang udah jalan sekarang. Gitu. Itu kan maksudnya ya ilmu juga gitu loh. Daripada dia stuck dia nggak konten-konten hanya karena nggak ngerti mau ngide konten apa kan. Ada baiknya dia usaha scroll tapi yang efektif gitu. Itu ada di situ. Tuh detail juga mengenai materi formula rumus skrip ya. Ternyata afiliator ini atau affiliate ini juga pasti nulis skrip ya. Masalahnya runut, video 1 menit ini kan nggak bisa ngasal. Betul. Pasti ada alurnya kan, sampai akhirnya orang tergiring untuk ngeklik keranjang kuning kan, sampai call to action, terpanggil untuk melakukan aksi ngeklik keranjang kuning. Tugasnya berat banget loh, nontonnya sampai akhir aja tuh berat bro. Betul. Tapi enaknya kalau kita udah ada kayak rumusan-rumusan kayak gini, kedepannya mau nggak pakai skrip pun bisa. Oh tapi kan lu harus tahu fundamentalnya. Betul. Ini juga jadi cuman untuk kayak apa ya, kayak blueprintnya tadi itu loh. Harus gimana gitu.
Iya kayak gue kan dulunya berangkat dari penyiar radio. Gue berkarir dari tahun 2005 lah, kita udah di dunia media. Artinya 2005 sampai 2024, 19 tahun lah saya udah di dunia media gitu ya. Dulu gue setiap siaran mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pertama itu ada skripnya. Iya. Ya dong kayak gitu kan. Dari openingnya, dipegang skripnya. Kan lu kan gak ngeliat gue, kan gue kan di belakang kamera. Kan penyiar radio kan gak ada visualnya kan. Gue pegang tuh. Sampai akhirnya bisa ngelepas. Kayak ya alhamdulillah atas izin Allah kayak Kasih Solusi sekarang ya enak bener tuh anak-anak kreatif gak bikinin gue skrip gitu kan maksud lu kan. Betul. Karena udah di kepala. Fundamental ini penting. Iya betul, itu pasti. Ya, gue karena bisa kayak sekarang ini karena gue dulunya iya, gue ngerti skrip gitu. Betul. Ini yang terjadi di gue juga gitu. Kenapa gue bisa manage 11 channel itu? Ya karena gue tanpa skrip semua gitu. Tapi kan dulunya juga gue belajar tetap pakai skrip. Iya kan? Sama. Jadi karena kita udah terbiasa, jadi kita bisa lebih mudah. Cuman kan itu tetap harus dilatih kan. Oke. Gitu. Rumus skrip Formula 1, rumus skrip Formula 2, 3, 4, 5. Ini bedanya gimana bro? 5-5-nya ini? Kayak jenis angle aja. Kayak contoh simple itu ya. Kayak misalnya kayak ada kayak tipe-tipe yang mungkin membuat kontroversi dalam artian positif ya. Membuat perdebatan yang orang akan komen. Contoh simple, mitos atau fakta gunting kuku malam-malam itu nggak boleh. Pasti kan ada orang yang pro dan ada yang kontra. Dan itu mereka akan komentar kan. Iya. Itu akan menaikkan engagement tuh. Baru kita masuk jualan potong gunting kukunya. Keren. Hendra emang deh. Keren. Jadi gitu. Jadi itu salah satu contoh yang di sini. Jadi orang tinggal masukin aja produk lo apa, tinggal dimasukin aja. Biar membantu mereka untuk yang benar-benar dari nol banget, pemula banget, biar ada gambaran di situ. Gile. Sampai pembuatan edit video ya di HP menggunakan CapCut pun juga lu ajarin. Pembuatan yang ala gua ya, yang simple aja gitu ya. Yang penting bisa ini. Coba bawa lagi. Banyak banget bro, lu gak rugi bro. Banyak banget. Tuh optimasi alur penonton, persiapan live, setup live streaming, optimasi live TikTok, cara iklan live. Buset, sampai live-nya juga gue pikir video pendek doang lu kasih juga cara live-nya ya. Iya, karena gue pikir ada orang yang tipikal yang bisa live streaming, ada tipikal orang yang video gitu. Kenapa nggak gue sekalian bikin satu lengkap daripada gue pusing-pusing lagi nanti. Dan ini pun nanti akan ada kan, ini masih baru pengantar strategi dan trik naikin omset. Baru jadi 2 lagi. Jadi lu update terus karena kan TikTok beda dong. Oh, iya paham gue. Maksud gue mereka sekali bayar, abis itu nanti lu terima updatean dari video-video terbaru lu. Iya. Sekali bayar dong. Sekali bayar tapi nanti ada karena dia masuknya ke dalam satu sistem yang udah lo bikin ya. Iya, masuknya ke optimasi jatuhnya. Bukan maksudnya dashboardnya dia udah masuk ke dalam kan. Betul. Dia member area atau dia login dulu masuk ke dalam, ya memang aksesnya udah di lokasi gitu kan. Akses kebuka. Betul. Setelah lo bayar akses kebuka lifetime. Jadi ada video-video tambahan. Insight baru, lu tuang di situ. Iya. Tanpa dia kena pungutan biaya enggak. tambahan. Enggak. Wow. Enggak, belum. Gokil. Ya seumur hidup berarti ya dia dapat dong sekali bayar doang. Ya, seadanya TikTok gitu. Oh iya. Gitu. Jadi emang kan materinya tuh luas ya, nggak cuma makanya kayak storybook juga itu kan pasti update setiap hari dong. Karena apapun produk yang trending segala macam. Nah, banyak orang juga yang nggak bisa menerjemahkan dari teks gitu doang, apalagi kayak yang masih gaptek, kadang baca teks itu kadang mereka kurang gitu. Nah, gue ngambil problem mereka. Nah, gue coba sediakan solusi bentuk video kayak gini gitu. Jadi ini opsional ya. Maksudnya kayak orang boleh masuk storybook buat belajar by text gitu. Orang juga boleh untuk yang by video. Buat orang-orang yang awam kan kayak misalnya cara daftar segala macam kan ada kan. Menentukan needs. Kalau storybook, jujur aja dia kan berarti harus baca dari awal banget tuh. Ke atas lagi. Tapi ya tetap bisa di search sih. Gitu. Cuman kan kalau emang pengen belajar yang runut ya ini gitu. Nonton lewat handphone bisa nggak? Bisa. Nanti aksesnya kan lokasi ya. Bisa. Jadi tinggal pakai emailnya dia aja aksesnya. Loginnya itu pakai email. Wah keren. Gitu. Guys, ini saran saya ini harus diambil kenapa? Karena ini menjadi momen penting buat lo yang sekarang mungkin kena PHK ya atau mungkin lo dianggap sebelah mata sama mertua lo karena kan ini laki lo nih kok nggak mau nyari kerja sih. Bukan, gue lagi mencoba peruntungan kok di dunia affiliate. Betul. Tapi kan nggak jalan-jalan. Ternyata ada ilmunya semua guys. Ya kan bisa-bisa lo juga akhirnya jadi lebih ketemu sama anak. Kayak kemarin kan cerita lo jadi main sama anak karena hidup jadi lebih happy. Ya 10 hari 80 juta ya main sama anak mulu lah. Nggak puyeng pala. Jadi kan mau sedikit cerita juga ini maksudnya bukan buat mau pamer ya. Maksudnya ya gue seneng banget kan waktu itu sempat ada kayak temen YouTube nih sebenarnya dia YouTuber juga, maksudnya ya channelnya yang
yang dulunya itu penghasilannya 20 juta, 30 juta dari YouTube. Terus akhirnya ya mungkin nggak tahu ada masalah apa, vakum atau gimana, nggak jalan lagi. Akhirnya dijualin tuh, dia punya masalah keuangan dan nggak punya nafkah dan mau bayar anak sekolah aja susah. Serius loh? Dan dia nawarin, sebenarnya awalnya dia nawarin, bang beli dong channelku gitu dia. Ya Allah. Terus ada anak mau masuk sekolah bingung ini, bayarin aja 500.000 gitu. Ya Allah. Cuman karena ini kan, karena kalau misalnya kita beli kita kasih, dia nggak bisa dapat income lagi dong. Ya kan? Nah, gue kasih arahin buat ke TikTok. Kalau pengen cepet, ayo live streaming aja TikTok dan jualan rak. Dan alhamdulillah 13 hari atau apa? 13 hari itu dia bisa dapat sekitar 13 juta. Dia kan namanya orang mungkin karena mungkin kepepet ya, pasti kemauannya tinggi dong. Iya. Dia live dari pagi sampai malam, ya kebayar hasilnya. Dan sekarang alhamdulillah udah punya nafkah dari situ. Masya Allah. Itu kadang hal-hal seperti itu tuh kan kadang bisa bikin kita seneng kan. Oh, lu ajarin berarti ya? Iya. Belum ada ini waktu itu. Kalau ini kan gue tinggal kasih akses aja kan. Enggak, tadi gue lagi mikirin, ini orang hal baru di TikTok kok bisa langsung dapetin 13 hari, 13 juta. Ini gimana ceritanya? Ternyata dia belajar sama lo. Belajar dan dia langsung praktek juga. Nah, pasti kan seiring berjalannya waktu, karena dia langsung semangatnya tinggi, pasti kena istilahnya kayak pelanggaran-pelanggaran. Dimana TikTok itu kan pelanggarannya ketat banget. Nah, akhirnya gue masukin juga lah nih pelanggaran di TikTok ini, videonya lama banget nih, 20 menit karena saking banyaknya pelanggaran di situ tuh. Oh, jadi hati-hati mereka ya? Iya, itu berangkat dari situ. Jadi dia itu cuman ditinggal ngambil minum atau tinggal ke toilet sebentar, dianggap konten statis di live streamingnya. Padahal itu income-nya udah, omsetnya itu udah gede banget gitu. Konten statis itu maksudnya? Maksudnya ya nggak ada orangnya, dia ditinggal ke toilet kan, tinggal. Nggak TikTok ngebacanya AI-nya apa? Disangkanya ini nggak ada orang. Nggak ada orang atau dia nge-shoot video orang gitu? Nggak ada aktivitas penjualan. Maksudnya nggak ada aktivitas kayak kita mempromosikan produk gitu-gitu. Wah gila. Jadi konten statis. Jadi nggak ada orangnya pula. Terus gitu. pelanggarannya berarti nggak bisa masukin keranjang kuning? Langsung ke suspend dong. Langsung, akunnya? Akunnya langsung. Pertama dua, tapi lama-lama kan langsung hilang gitu. Maksudnya bukan akunnya hilang ya, tapi fitur untuk jualannya dihilangin gitu. Padahal itu keranjangnya dihilangin. Padahal itu amunisi dia untuk nyari nafkah ya. Tapi ya bersyukurnya dia udah ngerti kan polanya. Dia bikin akun lagi pun juga nggak sesusah yang dari awal gitu. Iya. Jadi ngerti polanya. Kayak gue share produk-produk yang laris. Awalnya dia kan pengen kayak gue ya, elektronik. Gue kasih kan pertimbangan karena berangkat dari permasalahan dia. Iya. Gue kasih tahu mending barang rumah tangga aja deh. Home living, karena secara modal juga simple dan barangnya kemungkinan ada di rumah gitu. Iya. Akhirnya dia jual rak susun itu yang 100.000 dapat 3 set apa. Dia naiknya melejitnya dari situ. Awalnya dia coba tisu juga. Jadi memang riset produk itu perlu, dan kita perlu menemukan winning content tadi. Dan dia menemukan winning content di rak tadi itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah nggak bisa bayarin anak sekolah segala macam gitu. Iya. Manusia dikasih ikan besok lapar lagi, bro. Iya, makanya. Tapi kalau dikasih kailnya, dia bisa panjang tuh hidupnya kan, dengan dia untuk mancing. Kepikiran kalau ini channel gue beli, udah 500.000 ya udah habis. Iya, dia mau ngapain gitu. Dikasih duit pasti bakal habis lah. Makanya lebih baik, ya udah, ini gue ajarin. Tapi karena gue tahu dia udah terbiasa ngomong, karena kan dia konten kreator YouTube juga, ngomong depan kamera, live aja apa? Langsung. Tapi pakai ilmu lah live-nya juga. Iya, maksudnya kan nggak usah bikin video-video dulu, karena kan dia butuh cepet. Gue suruh live, gue kasih list kayak produk-produknya, karena kan nggak ada waktu buat dia buat ngeriset sendiri dulu kan. Dan dia juga harus belajar banyak dulu kan. Dan gue juga belum punya media kayak gini gitu. Dan live itu berarti duit yang masuk adalah dari stiker sama dari keranjang ya? Stiker kayaknya enggak kalau. Nggak, kalau dia berarti dari mana? Keranjang, penjualan rak itu. Penjualan rak itu ya. Iya, stiker juga pasti nggak gede ya? Stiker bisa juga kan? Sih nggak gede. Tapi jarang orang yang kalau jualan gitu dikasih stiker. Iya kan? Sih. Maksudnya dua faktor sih memang. Iya. Kalau lo ngerti, dulunya pakai ilmu ya. Si ilmu ini dituang untuk keranjang kuning. Betul. Si ilmu ini dituang untuk sharing-sharing. Betul. Nah, kalau gua ngambilnya nggak keranjang kuning, tapi sharing-sharing. Tapi kalau bermanfaat, ya stiker. Betul. Kayak kemarin gue sejam 900.000 gitu tiba-tiba pas gue ngeliat dari datanya kan. Betul.
Betul. Gua ambil aja lumayan buat isi bensin. Iya, betul. Betul. Iya, benar. Ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kan. potensinya kan ada di mana, tinggal kita cocok di mana kan. Keren. Gitu. Guys, ayo dong. Ya, insya Allah nih gak ada alasan lagi buat kita sama-sama membantu ekonomi mikro kita nih. Jadi buat para seller hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, apa segala macam, tinggal dijualin aja sama afiliator. Karena jangan-jangan mungkin lu udah berusaha tapi nggak ngerti caranya. Serain sama ahlinya yang jago pemasaran, itu afiliator. Afiliator juga demikian gitu kan. Bantulah daripada bangun produk sendiri, berat, PR. Nah, lihat aja produk-produk yang memang secara kuat di pasaran dan lain sebagainya. Nah, lu ngerti cara jualnya. Nah, saya bantu nih kalau pengen belajar sama Hendra, langsung aja masuk ada di bawah gitu. Mungkin lo bisa kasih satu spesial apalah buat penonton kasih solusi, bro. Oke, sebenarnya kan gue ada kayak materi ini kan bakal update terus nih, gitu. Jadi pasti akan ada video-video baru yang bagus juga gitu loh. Emang yang menurut gue ini works nih gitu. Oh, jadi petanya udah kebayang apa lo mau masukin nanti? Nanti gue udah jadi sih sebenarnya video jadi, cuman belum gue upload. Jadi gimana kayak strategi buat mempertahankan FYP yang selama ini gue alami. Karena FYP itu kan paling sehari 2 hari kan. Ada beberapa 3 metode yang bisa gue share biar video kita yang FYP ini bisa jadi aset kita dalam jangka panjang. Oh, mantap. Contoh seperti auto fast tracking tadi dari bulan April loh sampai sekarang terus menghasilkan kan. Nah, gimana caranya FYP itu nggak cuma habis angus 2 hari 3 hari aja. Gimana caranya ini biar bisa terus konsisten ngasilin penghasilan buat kita. Ya meskipun sehari laku 4-5 kan lumayan. Daripada angus diem aja itu video. Oke. Coba lihat dong video mana sih yang fast tracking? Biar ada sebagai gambaran nih. Ada di TikTok. Yang FYP ini yang bertahan sampai sekarang ya. Jadi penjualan banyak sekarang nih. Iya, itu hampir tiap hari dan termasuk penyumbang omset terbesar. Gile. Gitu. Yang sekarang kan pendapatan lo kan 300 juta lah kisarannya sebulan. Berarti penyumbang penyumbang si GMV produksi auto fast trackingnya itu adalah itu masih kencang sampai sekarang. Iya, itu selalu masuk ke top 5 besar sih. Meskipun gua ada kayak produk tisu basah atau mungkin ya paling dia kegeser dikit-dikit, tapi habis itu yang atas hilang dia naik lagi. Wow. Gila. Bawah ini agak ke bawah. Hampir 500.000 followersnya doi di TikTok. Mantap. Oh, ke bawah. Boleh lagi dong. Yang dipin kok videonya. Iya. Ini teman-teman ikutin aja peraturannya di bawah ya. Kalau pengen belajar sama Hendra, ini saya bantu di bawah tuh ada beberapa satu format yang bisa lo ketik, lo ikutin langkah-langkahnya. Saran saya lakukan segera, tuntaskan segera. Ayo pastikan. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kalau udah full atau kalau linknya expired gitu kan, nah lo nggak bisa masuk lagi tuh. Ya, buruan yang mendingan tuntaskan. Soalnya suatu-waktu suka-suka gue kadang suka gue ganti linknya, kadang bisa angus nanti linknya expired tapi segala macamnya. Karena pastinya kan nanti pasti akan ada kayak kenaikan harga juga kan. Bisa. Karena mohon maaf, masalahnya kan setiap video yang ditonton kan gue kena cas juga ini. Karena kan bayar bandwidth untuk server yang buat naruh videonya itu gitu loh. Jadi wajar kalau harganya lu naikin. Iya, karena videonya kan kalau misalnya ntar jadi 50 video. Iya. Ya kan? Sebelum dinaikin harganya nama Hendra nih, dia suka usil nih. Ya, buruan deh. Totalnya udah masuk di dalam berapa, bro? Member lo, bro? Membernya? Lupa. Ya pokoknya lu cek ya buruan deh, mendingan keburu nanti dinaikin sama dia nih. Karena kan ini tergolong baru. Karena kalau Storybook sih sekarang udah 6 ribuan lebih ya. 6.000 member lo. Dahsyat. Yang atas sendiri. Nah, ini 6.000 orang sudah merasakan manfaatnya belajar sama Hendra, bintang 5 semua tuh ya. Nah, ini kan yang itu tadi yang ngangkat ya nggak punya teman. Oh, gue nyampe ini FYP ini. Ya kan dia. Ini kelakuan lo nih berarti ya. Dia udah lama kalau nggak salah gue videonya. Lama ini tuh April tuh. Iya. Berarti hampir 5 bulan lalu ya. Dan ini video yang model-model begitu ada 100 lebih gitu. Karena aku kan udah terbukti works kan. Biang keroknya dia ternyata. Dan jadi, ini salah satu yang yang produk yang awalnya gue susah laku tuh dari awal. Terus gue coba ngegali-gali lagi problemnya gitu. Lihat ya, obrolan kita tadi nggak ada settingan ya, dia nggak ngerubah-ngerubah apa-apa ya. Jadi tadi kan di video lu kan tadi ada trik gimana cara bikin caption. Nah ternyata caption ini depan masalah ya. Saya juga pemerhati copywriting, saya juga orang marketing ya. Bikin konten pagi-pagi gini nggak perlu repotin orang lagi. Tuh masalah ngerepotin orang, marketing 2.0. Dia nyasar kepada pagi-pagi karena aktivitas yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Hashtagnya dari riset kata kunci dari produk itu. Apa aja orang-orang yang kira-kira nge-search nih. Kita taruh di hashtag. Boleh sih di caption, tapi kita juga bisa taruh di hashtag gitu. Memang ini bikin males ya ngetik kayak gini. Iya, oke. Tapi meskipun ada dampak impact 1%, 2%, tetap gue lakuin sih.
dan nggak ada ruginya juga buat kita ngelakuin. Ya kan? Ya iyalah. cuman sedikit doang gitu. Kita nggak bikin yang kalimat di blog itu kan. Di belakang tapi ada ilmunya teman-teman. Cuma sesimpel itu ada ilmunya. Nih kan? Nah ini gerak sendiri. Dia pinter lagi dia. Hendra tuh ngambil angle videonya, kameranya di sini, lu sorot lagi pakai kamera. Ya, dan ini gue bisa ngambil lagi nih permasalahan orang-orang yang HP-nya kamera depannya agak kurang. Ini bisa pakai kamera belakang tanpa lu harus khawatir lu out of the frame. Zaman dulu gue pernah bikin konten pakai kamera belakang gara-gara iPhone gue dulu masih yang cemen gitu yang serinya ya. Alhamdulillah jidat gue kepotong. Nah, itu karena nggak ngepas kan? Nggak ngepas gue. Iya. Itu masalah gitu. Terus kita bisa bikin lagi kayak masalah contoh buat orang-orang yang brand fashion yang mau ngambil spill produk baju kan dia harus gerak tuh ke cantolan bajunya. Dia kan bisa ngikutin tuh. Nah itu gue ulik tuh permasalahan-permasalahan kayak gitu. Problem statement dia pakai bos. Jadi ngeri. Itu buat teman-teman yang pemula oke sih. Tapi ya tiap produk pasti kan ada positioningnya juga kan. Ya. Kayak produk yang memang kayak consumable yang murah-murah, diskon. Nah itu pasti kan udah langsung kita CTA di depan tuh. Langsung cek harganya mumpung murah di offline kemarin harganya sekian, di sini sekian. Nah itu terbukti works juga. Tapi untuk berapa produk? Kalau produk ini nggak jalan nih, nggak bakal bisa jalan. Orang bingung ngapain gue beli ginian gitu kan. Iya. Kalau tisu orang tahu kan fungsinya tisu buat apa semua. Jadi tinggal bilang ini loh lagi murah, lagi ada diskon nih, misal 30.000 dapat 6 kayak gitu-gitu. Gila. Jadi lo juga ngajarin juga di pelatihan lo lah ya. Iya. Itu lo ngasih tahu bahwa kalau misal produk yang kayak begini, gaya mainnya begini. Iya. Produk yang B, gaya mainnya yang B. Betul. Produk yang C itu beda-beda semua. Betul. Jadi kita lihat-lihat dulu nih produknya gitu kan. Dari breakdown permasalahan yang strategi anti kehabisan ide itu tuh. Itu juga nge-breakdown ini gitu. Bahwa apa sih yang cocok kira-kira di produk yang kayak gini gitu. Mantap. Gitu. Jadi gue sendiri pun juga banyak belajar dari seiring berjalannya waktu itu kan. Jadi kita bikin konten kalau nggak works, oh ya udah. Berarti angle-nya yang mana? Total kayaknya video gue ini udah 2000 lebih deh. Udah 2002. Ya itu tadi. Jadi semakin kadang orang bilang ngapain sih lu banyak-banyak video gitu, spamming atau gimana. Tapi dari semakin banyak ini kan ya cara gua ngomong itu otomatis sudah pasti kelatih kan. Iya. Iya kan? Udah kebiasa cara skripnya yang tadinya harus nulis skrip ngapalin ya, sekarang udah di luar kepala. Oh, ngeliat produk. Oh ya udah, angle-nya ini nih, gue bikinin. Nah, tinggal belakangnya udah ngikutin aja. Ini gitu. Kena tuh Helena. Bagus banget ya, tidak merepotkan orang lain tuh. Kena doi. Itu yang gue pernah share juga ke teman-teman. Marketing itu fungsinya adalah masuk secara psikologis bahwa lu tuh makhluk rekomendatif gitu loh. Manusia tuh makhluk komparatif, rekomendatif. Jadi baca buku menu aja mau makan di restoran yang mungkin pertama kalinya lu masuk karena memang sebelumnya asing, belum pernah lihat. Yang lu percayakan adalah pasti jempol, ya kan, topi chef, sama cabe. Iya betul. Langsung fokus ke situ kan. Iyalah. Karena manusia tuh makhluk rekomendatif masalahnya. Jadi mungkin kalau nggak ngomong kayak begitu, Helena mungkin nggak. Iya juga ya. Iya. Belakang kita ngambil apalagi yang teman cewek-cewek kan. Kita bisa ngambil loh masalah-masalah yang relate dari orang-orang. Suaminya kalau disuruh ngerekamin pasti berantakan gitu kan. Nah, iya. Atau enggak bercandanya apa? Inilah suami yang ngerti fungsi kamera belakang. Kan tahu gitu ya. Karena gue pernah lihat konten-kontennya begitu si ceweknya fotonya bagus gitu ya. Jadi problem juga dan bisa kita angkat jadi solusi buat mereka kan gitu. Karena dengan pakai auto fast tracking ini kan udah pasti kan dia semi kayak gimbal gitu kan. Maksudnya stabil gitu gerakannya gitu. Jadi kalau tangan juga kan pasti agak goyang kayak gitu. Itu baru satu produk guys. Ya, itu baru bocoran satu produk yang akan lu kan menjadi afiliatornya atau mengafiliatkan, yaitu auto fast tracking. Bagaimana dengan produk yang lainnya? Nggak bisa disamain Ferguson. Antara bisa. Auto fast tracking sama mungkin mikrofon, belajar sama dia. Mumpung dia mau sharing-sharing, mumpung aksesnya dibuka secara lifetime. Ya, seumur hidup misalnya akan ada video-video baru, tutorial-tutorial baru, trik-trik baru, semuanya lengkap nih. Gue siapin linknya di sini nih buat teman-teman semua. Ini spesial buat penonton Kasih Solusi, itu ada di sini. Atau kalau lu nonton video ini tayangannya lewat Instagram, ada format-format tertentu, lu ikutin aja. Dan nanti gimana cara belajarnya nanti akan gua DM. Masuk ke lu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Kita kan ini baru launching ya. Insya Allah mungkin mulai November kayak akan ada kayak bukan live ya, kayak lebih kayak Zoom lah ya. Zoom kayak mungkin tanya jawab atau mungkin mentoring gitu. Lokasi juga. Iya.
Karena ya memang kayaknya orang itu butuh deh, maksudnya bisa tanya jawab terus langsung dapat percikan-percikan api semangat lagi gitu loh. Iya, gue ngerti maksud gue kan. Gini kan maksudnya Indonesia ini kan ada IQ, EQ kan gak semuanya IQ-nya di atas 100. Bisa jadi di bawah 100 atau bahkan di bawah 80. Betul. Ya kan. Nah, maksud gue ada orang yang begitu terima message dari lo tapi bingung penetrasinya. Betul. Makanya dia nanya. Betul. Karena ini termasuk masih baru ya, maksudnya baru banget. Jadi gue belum spare waktu untuk bikin kayak Zoom mentoring gitu-gitu. Nanti insya Allah mungkin karena lagi proses pindahan rumah juga nih gue nih. Jadi lagi udah beli rumah, Bos. Gila, rumah baru nih lebih besar. Enggak, ini kayak lebih office aja gitu. Jadi biar bisa ngontennya tuh bisa lebih enak gitu. Di mana BSD? Iya, di BSD juga. Karena gue pengen bisa ngonten lebih leluasa aja gitu. Kayak tongsis dan lain sebagainya kan gue masih repot kan. Dengan ruangan yang sempit gitu. Karena gue orangnya tipe males yang keluar rumah. Pantesan lo gue undang sini kemarin gak dateng lo. Itu beda. Itu anak masalahnya. Kita hargain. Sorry gue ada urusan anak. Siap bro, tenang aja. Nanti kita atur buat ngobrol berdua karena teman-teman butuh lo soalnya. Gitu. Siap, thank you bro. Nanti siap. Karena memang ini bermanfaat sekali 1 jam ini ngobrol kita. Jadi buat teman-teman langsung aja kalau pengen coba membersamai, bisa tanya jawab, bisa apapun itu ya bareng sama Hendra, dan udah membuktikannya bahwa tadinya mungkin dia seorang YouTuber biasa dalam tanda kutip, sekarang udah tahu bagaimana cara membiasakan menggunakan YouTube dan TikTok. Apalagi sekarang ada YouTube affiliate. Terus ada Shopee juga. Dan gue juga jalanin di Shopee. Dan gue gak ngapa-ngapain di Shopee. Dalam artian video yang gue upload di sini, gue upload lagi di Shopee. Ya alhamdulillah ya, maksudnya 2-3 juta per hari ada dari Shopee. Wih, enak guys, jadi affiliate enak. Beneran deh. Beneran. Di konten YouTube gue sekarang itu selalu mempromosikan, ayo buat yang masih belum ada kerjaan atau pengen dapat penghasilan tambahan, ayo nyobain ini loh. Gitu loh. Ayo cobain, siapa tahu rezeki kalian di sini. Karena sekali kerja, apalagi sekarang ada YouTube affiliate kan? Ada YouTube shopping ya. Sekali kita upload, kita bisa dapat cuan dari 3 platform kan? Itu, sekali doang udah. Sekali, kita mikirnya sekali, bikin kontennya sekali. Tapi kita bisa masukin ke platform-platform itu. Kita mirroring, dan itu nggak apa-apa. Gitu. Selama nggak ada watermark dari TikTok, ya file mentah yang habis kita edit, kita upload satu persatu. Gitu. Iya, Masya Allah lah. Peluang lah, maksudnya. Gue pun juga affiliate bro. Makanya gue tuh nyuarain ini biar teman-teman cara apa lagi ya, biar mereka tuh hidup gitu loh. Iya, karena masih banyak banget orang-orang yang masih belum tahu gitu loh. Di luar sana itu masih kepikiran ini tuh susah ya, karena kendala di produk tadi. Padahal bisa mulai dari hal yang kecil gitu, kayak tisu modal 30.000 loh. Ya nabung-nabung mungkin seminggu lah, kan bisa itu. Ya buat lo pakai juga kan tisu kan sebenarnya. Iya, dipakai juga gitu. Atau mungkin TWS kayak gitu-gitu. Tapi ya tetap disesuaikan dengan needs tadi ya. Tapi kan bisa dimulai. Kalau gue sih ngajarin buat teman-teman yang memula, mulai aja dulu. Pakai barangnya ada di rumah, bikin video se-effort mungkin lah, semampu semaksimal kita. Kita baru ngajuin sampel. Terkadang seller itu nggak cuma ngelihat GMV kita kok. Seller itu juga ngelihat kayak keseriusan kita bikin kontennya. Jadi kita udah bikin konten, meskipun GMV kita kecil, tapi seller ngelihat bikin video kita itu kayak gimana. Nah makanya dia tetap bakal mau ngasih meskipun ya GMV kita belum gede gitu. Jadi yang penting kita ya dari internal kita benahin dulu lah. Kalau sampel gratis kan faktor eksternal kan. Iya, makanya benahin dari dalam dulu. Betul. Jadi seller akan ngelirik lo kok kalau lu nya bener. Kalau kita udah jalan kayak misalnya kayak yang gue alami sekarang, malah justru nolak nih sampel. Gitu, karena kan misal seller udah tahu alamat kita, kadang mereka ngirimin aja tuh. Jadi mau nggak mau kan kita ada amanah dan kita harus bikin video kan. Gile. Ini efek personal branding. Branding sama selling bedanya apa? Orang selling, si pemilik produk deket ke konsumen, beli dong kakak. Cari apa kakak? Flyering, canvassing gitu kan di mall, ikutan pameran gitu kan. Tapi kalau orang branding, konsumen yang nggak deket ke kita, produsennya yang nyamperin kita. Kalau untuk di kasus afiliator ya. Karena personal branding udah kuat, ngirim-ngirimin. Jadi udah tahu alamat lo, dikirim-kirimin terus ya. Jadi ya kadang kita bingung juga gitu. Mau nolak kan nggak enak gitu kan. Jadi tapi enaknya di kita ya modalnya minim dong harusnya. Udah hampir mungkin awal-awal kita beli. Tapi makin kesini kan lebih jarang banget beli. Beli pun paling produk-produk yang misal viral dan itu pun yang murah-murah kan.
ya maksudnya oke lah, produk-produk 30.000, 50.000 kita beli pun nggak masalah. Kalau kita ngejar tren ya, karena di TikTok itu ya itu tadi fungsi dari riset produk adalah kita ngejar tren juga. Karena di TikTok ada yang namanya produk traffic juga, ada toko pun ada trafficnya juga, gitu. Lalu bocorin di situ, iya. Ada. Gue kasih tahu ada produk traffic, ada normal produk, ada kayak misalnya apa namanya profit produk ya, maksudnya produk itu penjualannya nggak begitu banyak, tapi bisa ningkatin profit kita gitu. Nah itu ada, dan itu pun memang sudah divalidasi sama TikTok official ya, karena gue juga udah sertifikasi sebagai edukator di sana juga secara official. Wow. Ya kan kayak teman-teman kemarin juga udah banyak juga, dan di situ pun dikasih data sama TikTok. Oh ini loh produk-produk yang ada jenis-jenis produk yang memang itu mendatangkan traffic, nggak bisa dipungkiri. Gile, gitu. Dah saatnya lu deh. Jangan kita lagi, kita bagi-bagi. Maksudnya biar lu juga ayo naik bareng-bareng. Ya, yuk saatnya lu sekarang ya. Masa diundang ke acara, ke pembicara, apa segala macamnya di event-event, Hendra lagi. Iya kan, ayo dong saatnya lu dong. Ya, bisa kok, maksudnya bisa. Bismillah ya. Bismillah. Yuk kita belajar. Kalau pengen tahu lebih lanjut langsung aja nih, cek aja di informasinya ada di bawah ini. Thank you bro. Thank you. Mantap. Thank you banget. Gue tunggu besok berarti bulan depan kalau bisa, atau mungkin kapan nanti lu update lagi, balik lagi ketika lu per bulan udah 2 miliar. Amin. 3 miliar. Amin. Dinaikin nggak antar harga kelasnya? Belum tahu. Ya, dasar lo penjual udah lo. Kita kasih solusi.